Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bone, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 praktik coaching. Perkenalkan, saya Ida Rosida dari UPT SD Inter 3 Palembang. Saya, Hektiarawati, asal sekolah UPT SMA Negeri 16 Bone. Saya Andi Chandra Agus, asal sekolah UPT SD Negeri 214 Watu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, menindaklanjuti kemarin kita telah merencanakan coaching. Ya, kemudian Ibu menginginkan saya sebagai observer. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching yang Ibu Ida akan laksanakan. Bisa Ibu? Bisa. Nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi coachingnya. Nanti di situ saya nilai. Kemudian indikator seperti apa keberhasilan dari coaching Ibu. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan coaching Ibu terkait pengembangan kompetensinya. Dan yang terakhir, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya, ataukah masih pada kompetensi yang Ibu kembangkan sekarang. Baik, bisakah saya bertanya terlebih dahulu, Ibu? Iya, silakan Pak. Baik, pertama, berdasarkan nanti Ibu akan melaksanakan coaching, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan menjadi pendengar aktif. Oh, Ibu akan menjadi pendengar yang aktif. Bisa lebih dijelaskan Ibu tentang kompetensinya? Ya, maksudnya di sini nanti saya berperan sebagai pendengar aktif, di mana saya akan mendengarkan unek-unek dari coaching saya nanti, kemudian berbagi untuk mencapai solusi untuk kedepannya bagaimana keterlaksanaan. Oh ya, sangat jelas ya Bu. Kemudian indikator keberhasilan dari coaching Ibu itu nanti seperti apa Bu? Untuk indikator keberhasilannya itu saya akan katakan berhasil ketika coaching ini sudah mendapatkan solusinya. Oh iya Bu, baik. Untuk sementara sampai di sini bisa Ibu laksanakan coachingnya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eki. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Saya menemui Ibu hari ini. Apakah saya tidak menyita waktu Ibu? Tidak Bu, tidak apa-apa. Nah, terima kasih Ibu ya. Saya mau Ibu karena ada unek-unek yang ingin sampaikan kepada Ibu agar saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Sebelumnya Bu ya, sebenarnya dari perbincangan ini saya ingin mendapatkan solusi Bu ya, agar kedepannya saya bisa lebih nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi begini Bu, sebenarnya saya kan mengajar di kelas 4, dan Ibu juga tahu kelas 4 sekarang itu menjadi perbincangan dengan guru-guru karena katanya siswa di situ nakal-nakal. Sebenarnya saya enggak nyaman Ibu sebenarnya mengatakan siswa saya nakal. Mungkin mereka lagi mencari perhatian dengan caranya tersendiri. Nah, dari situ Ibu guru-guru beranggap di situ murid-muridnya karena nakal. Nah, saya salah satu guru yang mengajar di situ merasa gagal Ibu. Bahkan kadang saya merasa putus asa. Kenapa? Karena saya belum bisa merubah karakter ya siswa di situ. Padahal Ibu ya, saya sudah melakukan teknik penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Bahkan saya pun sering mengingatkan anak-anak saya di kelas 4 itu untuk komitmen dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi sejauh ini Ibu belum ada perubahan yang diberikan kepada murid-murid di kelas tersebut. Oh, jadi begitu masalahnya Bu ya. Nah, kalau begitu saya tanya dulu,
selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Kalau dalam proses pembelajaran Ibu biasa ya, bukan hanya di kelas 4, saya melakukan proses pembelajaran itu dengan menggunakan sumber dari beberapa sumber pembelajaran, dari buku. Kadang saya memberikan tayangan video kepada anak-anak saya, dan itu saya lakukan selama proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran seperti tadi, bagaimana antusias siswa Ibu dalam proses pembelajaran? Iya Bu, pada saat awal pembelajaran anak-anak itu senang, nyaman dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tetapi ketika mereka sudah diberikan tugas individu maupun kelompok, mereka sudah tidak mengerjakannya. Bahkan mereka bolak-balik minta izin ke WC. Bahkan ketika disuruh mengerjakan tugas sudah ada yang menyontek. Seperti itu Ibu yang terjadi. Nah, kalau seperti itu, apa yang membuat Ibu merasa gagal? Iya Ibu, saya merasa gagal. Kenapa? Karena saya belum mampu menghilangkan karakter yang menurut saya itu kurang bagus buat siswa. Kenapa? Karena ada menyonteknya, berbohongnya itu belum bisa dihilangkan. Sehingga itulah yang menyebabkan saya merasa ada keputusasaan dan merasa gagal untuk membimbing anak-anak di kelas 4 tersebut Ibu. Nah, sejauh ini apa upaya Ibu terkait tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kalau ditanyakan terkait upaya ya Bu ya, semoga ini merupakan upaya yang saya lakukan ya. Sejauh ini saya sudah melakukan upaya dengan memberikan tugas dan sesekali memberikan permainan Ibu di sela-sela pembelajaran agar mengembalikan fokus mereka dan agar mereka tidak boring atau bosan ketika saya mengajar, seperti itu. Terus apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Sejauh ini Bu, saya akan merevisi rencana pembelajaran yang saya buat, di mana di dalam RPP tersebut saya akan memasang strategi atau membuat strategi pembelajaran yang tentunya akan memberikan permainan atau kuis di sela-sela pembelajaran. Ini mungkin saya berharap ya ada dampak positif buat anak-anak di proses pembelajaran itu. Oh begitu ya Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menarik agar murid betah di kelas. Tentunya apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan tentunya saya akan berupaya Bu ya, akan menciptakan kondisi yang nyaman dan senyaman mungkin lah agar mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mengikutinya dengan secara baik ya, dan tidak ada lagi kendala-kendala terkait seperti bolak-balik itu di kelas, berbohong dan sebagainya, seperti itu Ibu. Langkah yang Ibu ambil itu sangat tepat sekali ya, saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Ibu ya, saya sudah merasa lega karena setelah berbincang-bincang ini ternyata ada solusi yang saya bisa dapatkan dan semoga akan membawa hasil ya Bu ya buat anak-anak di kelas 4 tersebut. Amin, syukurlah Ibu ya. Sekarang Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Iya, jadi terkait dengan komitmen saya dalam proses belajar itu, tentunya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, bahkan yang menarik buat siswa saya. Seperti itu Ibu. Nah, seperti itu. Iya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Berbicara tentang dukungan, tentunya saya butuh dukungan dari teman-teman sejawat saya supaya bisa ya sama-sama bagaimana mengubah pola mengajar kami di kelas, yang tentunya yang kita harapkan adalah agar anak-anak lebih nyaman ya belajar, seperti itu. Itu ide yang bagus sekali Bu, semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tentunya siswanya juga merasa senang dan nyaman ya. Amin Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya, karena setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu yang tadinya ketika saya ketemu Ibu masih mandek di hati seperti apa permasalahan yang saya hadapi,
Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah saya menemukan solusi terkait tentang masalah siswa di kelas seperti itu, Ibu. Amin, Iya. sama-sama Ibu ya. Iya. Terima kasih Bunda sekali lagi ya. Saya kira karena saya sudah berbincang dengan Ibu, bahkan menyita waktu Ibu, dan saya pun mendapatkan solusi. Saya kira perbincangan ini cukup sampai di sini Bu ya. Dan jangan bosan-bosan Ibu ya ketika saya punya masalah kalau datang kepada Ibu. Iya, Bu. Siap. Saya bisa pamit Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Ida perasaan setelah melaksanakan coaching tadi? Ya, alhamdulillah setelah tadi kedatangan coaching saya merasa lega ya, karena saya sudah bisa berbagi dengan coach ini. Saya melihat bahwa dia itu terbuka akan masalahnya dan tidak segan-segan menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Ya betul sekali Bunda, sangat nampak tadi dengan coaching yang Ibu laksanakan. Nah, baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, bisa Bu? Iya. Pertama, gimana nih keterlaksanaan terkait dengan pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi dengan coaching yang Ibu laksanakan tadi? Ya, setelah melakukan coaching yang tadi saya laksanakan, saya merasa bahwa kompetensi yang sebagai pendengar aktif itu sudah saya laksanakan dengan baik. Kenapa? Karena saya sudah menjadi pendengar dari coaching ini, apa masalahnya, kemudian menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot agar si coaching ini mendapatkan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Baik Bu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan catatan saya nih Bu terkait coaching yang Ibu laksanakan tadi. Bisa Bu? Iya Pak. Ya, pertama terkait dengan model alur tirta, coaching alur tirta yang Ibu laksanakan tadi sudah runtut mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian terkait juga dengan kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, terlihat sekali tadi Ibu menjadi pendengar yang aktif bagi coachingnya. Kemudian terkait dengan prinsip coaching yang Ibu laksanakan tadi, ada kemitraan, tadi Ibu bermitra dengan coachingnya ya, sehingga akrab sekali. Kemudian proses kreatif, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan terkait dengan apa masalahnya dan akhirnya menemukan solusi. Dan yang terakhir, Ibu bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya. Alhamdulillah terlaksana baik, menurut saya sudah mantap. Kemudian terakhir nih Bu, bisa saya bertanya lagi ya? Iya, Pak. Terakhir, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan selanjutnya? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena tadi terus terang saya masih mendikte ya, saya Ya. masih melihat konsep untuk Betul. bertanya. Ya. Seperti itu Pak. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan, membuat pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya. Semoga Ibu menjadi coach yang handal nantinya ya Bu. Ya. Karena kalau kita berusaha pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga ya. Mungkin itu saja perbincangan kita Bu Ida. Iya, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Ya. Terima kasih juga Ibu Ida. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Ida. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.